Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam ini kita diberi kesempatan untuk hadir kembali mengikuti dalam sesi webinar atau berbagi praktik baik dari komunitas 68. Baik Bapak Ibu, tidak perlu lama-lama untuk memulai acara kita ini yang sudah tidak sabar kita nanti dari narasumbernya, yaitu sudah bersama kita ya Ibu Nopasari Sianturi. Saya untuk memulai kegiatan ini, marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sebentar ya Bapak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali kegiatan ini Bapak Ibu ya, kami memperkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa malam ini, yang cantik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang nggak boleh lebih lagi ya Bapak Ibu. Jadi ada bersama kita nih Ibu Nopasari Sianturi. Beliau merupakan Ketua Penggerak Komunitas Belajar 68. Kemudian beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 8 lulusnya, namun pendidikannya di Angkatan 9. Jadi nanti sama-sama kita boleh kenal lagi, nanti Ibu Nopasari yang akan mengenalkan lebih lanjut. Bapak Ibu, adapun kegiatan kita sesi acara hari ini, tata tertib acaranya yaitu yang pertama tadi sambutan dari moderator, kemudian ada pengenalan kuisis dan fitur-fitur kuisis, lalu login kuisis dengan akun belajar ID,
kemudian mempraktekkan cara membuat soal dengan jenis-jenis soal kuisis, lalu eh, menyelenggarakan kuisis kepada siswa. Nanti ada juga sesi kita, sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu kami kasih tahu juga, kami beritahukan bahwasanya absensi dan grup WA itu ada di kolom chat nantinya, yang mungkin di sesi akhir ya nanti akan kami bagi. Ya, baik Bapak Ibu, langsung sebentar ya Bapak Ibu. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita persilahkan, kita undang narasumber kita, yaitu Ibu Nopasari Sianturi. Kepada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Heri. Selamat malam Bapak Ibu semua. Masih Selamat. semangat kan Bapak Ibu? Masih Masih dong Bu Nopa? semangat ya. Iya. Semangat ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Heri sedikit tentang saya. Saya Ibu Novasari Sianturi, merupakan Ketua Kombel 68 dan juga sebagai guru ya di 68. Bapak Ibu, adapun tema kita pada webinar kita pada malam hari ini yaitu optimalisasi berkaitan dengan kuisis dan akun ID belajar dalam pembelajaran. Ya, jadi ini webinarnya kami laksanakan selama 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena kalau kita lakukan 1 hari itu kurang lengkap Bapak Ibu. Kurang lengkap karena berlanjut untuk mendapatkan manfaat dan bisa kita aplikasikan di kelas dalam proses pembelajaran ya. Banyak fitur-fitur kuisis yang bisa kita gunakan. Kebetulan saya juga sebagai basic teacher ya Bapak Ibu di kuisis, bekerja sama dengan kuisis. Alangkah baiknya kami bergabung dalam Kombel 68, melakukan kerjasama dengan kuisis dan berbagi praktik baik. Ibu. Bukan maksudnya untuk menggurui, tapi ini saling berbagi praktik baik. Kebetulan saya lihat tadi selain Bapak Ibu guru ya yang di Kota Medan, di sini ada juga yang dari luar kota. Selamat malam Bapak Ibu yang dari luar kota. Ya, banyak ini dari luar kota Pak Eri ya. Kemudian dari Sekolah Imbas. Selamat malam Bu Rosdiana Samosir dari SD 47. Ya Bu, sehat ya Bu ya. Ya dari Sekolah Imbas kami yang kami sengaja mengundang untuk bergabung di komunitas belajar dan berbagi praktik baik Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga kenapa kami undang juga Sekolah Imbas karena berkaitan dengan digitalisasi sekolah ya, kita menggunakan kurikulum merdeka, alangkah baiknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan salah satu fitur ya aplikasi kuisis. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama itu sedikit tentang saya. Saya boleh saya berpantun Pak Heri dan Bapak Ibu agak tegang Boleh, kan? Saya lihat. boleh Bu Nopa, Makan silakan. kan Bapak Ibu? Saya belum sih Bu, Belum ya? yang kedua ya. Oh ya. Oke ya. Jalan-jalan ke Sulawesi, Cakep, jangan lupa beli terasi. Kepada cakep. Ibu yang hadir pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya memulai presentasi. Satu lagi Pak Eri. Iya, luar biasa ya Bu. Iya. Nah, Bunga cantik enak dipandang. cakep, Memiliki harum semerbak yang menenangkan. cakep, Mari kita belajar dan berkembang. cakep. Dengan kuisis tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Ngapalnya berapa lama itu Bu ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Tadi sudah kita nanti dalam sesi ini kita perkenalan dulu kuisis dan fitur-fiturnya. Kemudian nanti kita mempraktekkan cara membuat asesmen atau penilaian soal yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita.
baik dari tingkatan SD, SMA, SMP bisa kita terapkan Bapak Ibu. Jadi fitur-fiturnya, kemudian nanti kita sedikit bagaimana menggelar kuisis tersebut. Ya, di hari kedua nanti lebih menyenangkan lagi Bapak Ibu. Ya, ada fitur yang memang disenangi anak-anak yang sudah saya praktekkan itu ada tabok screen, ada paper mode, ya, ada AI, ya. Kemudian nanti kita bisa mempraktekkan di hari ketiga kita belajar tentang membuat presentasi dan membuat bahan ajar serta lembar kerja di kuisis. Jadi mempermudah sekali pekerjaan kita Bapak Ibu, ya. Baik, saya akan berbagi screen. Boleh dimatikan dulu, Pak. Di stop dulu biar saya ini. Oke. Ya. Nampak Bapak Ibu? Sudah nampak, Pak? Belum, Halo? belum, Bu, belum. Nah, nampak ya masih ini ya. Saya ulang lagi ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, mungkin gangguan jaringan ya. Ya, sudah Bu Nopah? Sudah ya? Sudah Mm-mm. nampak ya, Pak ya? Jelas ya? Jelas sekali. Jelas sekali ya, Pak ya. Pak. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan mengenal tentang kuisis Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dan tidak awam lagi mendengar kuisis. Dari Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat satu yang sudah pernah mempraktekkan kuisis, boleh diketik. Dan yang kedua itu belum pernah. Silakan Bapak Ibu diketikkan satu untuk yang belum pernah mempraktekkan kuisis dan ketikkan dua untuk yang sudah pernah. Ya, ini sudah ada masuk yang dua. Satu sudah ada Pak Zulkarnain. Pak Heri udah pernah ya? Penggerak sudah ya? Oke. Pak Zulkarnain sudah. Bu Ros sudah pernah ya? Oke. Ini Bu Grace juga sudah pernah. Jadi nggak awam lagi ya. Pak Dwi Wahyu. Pak Dwi, apa kabar Pak Dwi? Baik, Bu. Iya, Benar. jauh-jauh nih dari Ya, Bu. luar Sumatera. Ya, mudah-mudahan ketemu di sana, Bu ya. Oke, Pak. Bulan Desember balik ke Sumatera, Bu. Oh, iya. Bila bisalah kita ini ya, Pak ya, berbagi Ya, cerita ya. Ini ya, Bapak ini dari mudah-mudahan. Bandung. Nah, Oh, Kombel dari juga. Bandung. Dari Ya. Bandung ya. Oh, Kumaha Damang ya. 8, Mengestu. Damang Mangestu. Ya. oke. Bu Imelda. Jadi di sini hmm, oke. Jadi di sini lebih dominan saya lihat masih sedikit yang menggunakan.
Ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau lebih sedikit dia berarti mau ini banyak tahu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, kemudian apa itu kuisis? Kenapa harus kuisis yang harus kita pelajari? Kan banyak aplikasi yang lain gitu kan. Apa sih keunggulannya? Ya, apalagi berkaitan dengan ID belajar. Kita ada ID belajar itu mempermudah kita. Selama ini kan Bapak Ibu kita gunakan kuisis itu hanya sebagai pengguna biasa, pengguna basic. Ternyata saat ini kuisis menyediakan kemudahan bagi guru-guru menggunakan akun ID belajar, di mana fitur-fitur yang kita gunakan itu lebih banyak dan lebih istimewa dibandingkan yang basic, ya. Oke. Kemudian bagaimana implementasi kuisis dalam kurikulum Merdeka? Oke. Apa itu kuisis? Kuisis adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi seperti games ya Bapak Ibu ya, yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlibat aktif. Ya, jadi siswa itu yang menjadi student center ya. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Ya, anak-anak saat ini nih zamannya ya zaman ini era digital. Ya, kita nggak bisa menerapkan pembelajaran kita seperti kontekstual, hanya ceramah, ya, kasih tugas yang biasa. Ya, guru saat ini harus lebih kreatif untuk kita merencanakan pembelajaran, asesmen, kemudian pembelajaran lembar kerja, kita perlu fitur, kita perlu aplikasi yang bisa dapat membantu kita. Salah satunya kita gunakan kuisis. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Mengapa guru suka menggunakan kuisis? Salah satunya keunggulannya adalah pembelajaran lebih menyenangkan, lebih menghemat waktu. Bapak Ibu, saya sering gunakan kuisis, bisa membuat asesmen atau penilaian itu dalam waktu 5 menit. Ya, jadi nggak perlu lagi butuh banyak waktu merancang asesmen, kita butuh waktu 5-10 menit untuk menyelenggarakan asesmen tersebut. Membuat siswa lebih semangat belajar. Apalagi anak-anak sekarang kan fokusnya, kalau kita sudah suruh membaca literasi, fokusnya hanya beberapa menit ya. Tapi kalau kita selenggarakan dengan games, dengan kuisis, bisa fokusnya sampai lebih panjang ya. Bisa 2 les, 3 les, mereka tahan. Apa saja yang bisa kita buat di kuisis? Yang pertama asesmen, penilaian ya. Jadi kuisis ini membantu kita guru-guru menyiapkan asesmen penilaian dan juga AKM Bapak Ibu, asesmen dan AKM. AKM pada saat ini kan kalau di sekolah kami di SD kelas 5 dan kelas 6 ya, asesmen kompetensi minimum. Jadi soal-soalnya itu yang hot gitu kan. Kita bisa rancang dari kuisis. Bisa kita teleportasi, kita ambil dari publik. Nanti kita praktekkan langsung ya Bapak Ibu. Ini saya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Kuisis mempermudah tugas guru dalam memberikan teks. Ya, banyak pilihan soal, banyak fitur-fitur ya yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada tingkat kesulitannya juga. Di sini juga kita dapat menyelenggarakan kuisis ya. Ada jenis-jenisnya juga Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan ada yang pakai klasik, ada yang pakai paper mode, ada yang pakai mystery pick, ada yang pakai penugasan. Jadi bisa kita gunakan pakai sinkronus dan asinkronus, langsung ya, luring dan daring. Kalau kita nggak punya perangkat seperti Chromebook atau handphone, kita juga bisa gunakan kuisis. Ya, itu pakai yang paper mode dan
penugasan. Asesmen dan penilaian. Jadi kelebihan kuisis ini Bapak Ibu, ada 10. Interaktif dan menyenangkan, banyak konten-kontennya, kita bisa masukkan link YouTube ke dalam soal. Kita bisa masukkan web, kemudian kita bisa ambil import dari file-file kita, PDF kita, ya kita bisa sinkronkan ke Google Classroom kita, sangat memudahkan kita para guru, ya. Waktu hemat, evaluasi nanti lebih mudah, bisa kita lihat laporannya, ya, nilai-nilai anak, laporannya, laporan kemajuannya, kemudian kita bisa kolaborasi antar guru, tipe soalnya juga banyak, tipe gamesnya juga banyak. Gitu. Jadi ada 10 kelebihan di sini yang bisa kita dapat. Media pembelajaran. Jadi kuisis ini merupakan media pembelajaran yang interaktif, membuat kita, guru, membuat asesmen itu, bukan hanya asesmen Bapak Ibu, bisa kita buat bahan ajar. Kita bisa membuat LKPD, lembar kerja, ya. Kita bisa membuat presentasi. Kita juga bisa membuat tugas itu atau asesmen dalam bentuk audio. Ya, jadi anak-anak yang kesulitan membaca, kita bisa pakai soal itu bentuk audio. Jadi anak-anak itu merekam suara. Ya, dia kan nggak tahu baca, gitu kan? Dia bisa rekam suaranya atau dia mengerjakan tugas dengan merekam video. Kalau anak kita itu agak sulit menulis, dia bisa merekam videonya. Dia kirim tugas tapi video, gitu, ya. Jadi banyak sekali sesuai dengan gaya belajar anak-anak kita. Kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dengan presentasi kuisis, kita juga bisa menyelenggarakan presentasi, ya. Bukan hanya dalam PowerPoint saja, di kuisis juga bisa kita presentasi. Kita bisa menggunakan sebagai media pembelajaran, ya. Di dalam presentasi kita bisa sematkan YouTube, link YouTube atau video kita. Kita bisa import juga dari dokumen kita, dari PDF, dari Word, ya, yang tersimpan atau yang di drive kita ada dokumen kita, bisa kita import. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kita mengetiknya, gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada perpustakaan. Perpustakaan ini fungsinya tempat kita ketika kita mengetikkan atau membuat soal-soal yang kita buat itu tersimpan di perpustakaan. Jadi kapan saja kita bisa ambil soal kita. Soal-soal yang kita ambil dari luar, dari publik ya Bapak Ibu, kita bisa ambil, kita simpan gitu. Jadi membutuhkan sedikit waktu lebih hemat. Ya, ini perpustakaan. Jadi saya menjelaskan fitur-fiturnya ya Bapak Ibu. Teleportasi. Teleportasi ini artinya kita mengambil soal dari luar gitu. Dengan cara apa? Dengan cara search. Ya. Nanti ada di situ kolom, kita ketik saja gitu Bapak Ibu. Materi ya soal kelas 5 bagian-bagian tumbuhan gitu. Jadi kita search, nanti muncul soalnya. Di sini ada add all 12 question. Artinya kalau kita mau ambil 12 soalnya, boleh 12-12-nya. Kalau kita mau ambil cuma 5, boleh gitu. Ya. Jadi di sini kita teleportasi artinya copy paste. Ya, copy paste soal yang ada di kuisis. Nah, itu dia. Yang ada di publik kita ambil gitu. Jadi nggak susah-susah lagi kita, tapi kita ketikkan di search itu apa materinya, kemudian kelas berapa. Kemudian di sini ada AI. Ya, di sini ada AI. Jadi dilengkapi dengan fitur AI. Dengan bantuan AI, kita cukup mengetikkannya. Ya,
Kita boleh buat dari awal, boleh juga unggah dokumen di sini, unggah dokumen yang ada tersimpan di perangkat kita, kemudian kita bisa ketik, misalnya di AI, kita mau presentasi, ya, presentasi materi bagian-bagian mata, kelas 5, tinggal AI yang menyusunnya, gitu. Ya, jadi ini AI ini sangat berguna sekali kepada kita ya Bapak Ibu untuk kita menyusun soal, menyusun presentasi. Ini kita bisa gunakan. Selain kita bisa buat sendiri, kita juga bisa pakai fitur Quizzes AI. Oke, Bapak Ibu, di sini kita bisa ketikkan materinya, bisa upload dokumen ya. Kemudian kita bisa menyematkan video YouTube. Nah, jadi sangat mempermudah kita Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu buat kuis Anda sendiri dengan beberapa menit. Ya benar, dengan beberapa menit. Karena sudah saya praktekkan, tidak sulit dengan membutuhkan beberapa menit. Boleh kita teleportasi, boleh kita buat soal sendiri gitu kan. Berbagai cara menyiapkan kuisis Anda. Yang pertama bisa kita ketik, buat dari awal kuisis, boleh dari Excel, ya. Ini dari import. Kita ambil dari file kita yang sudah ada. Boleh dari Google Form. Ada soal-soal kita, asesmen kita yang sudah kita ketik di Google Form, ya udah kita tinggal import pertanyaannya. Jadi nggak susah. Di sini tambahkan pertanyaan dari perpustakaan. Kita tinggal ketik di sini tadi Bapak Ibu ya. Soal bagian-bagian mata kelas 5, kurikulum merdeka. Search, cari. Nah, langsung cari bisa Bapak Ibu. Ya. Jenis soal yang beragam. Ini fasilitas fitur-fitur jenis soal yang sudah disediakan kuisis. Ya. Ada pilihan berganda. Kemudian ada susun ulang, seret lepas, respon matematika, ini untuk jenis soal-soal matematika. Penandaan, pengkategorian, menjodohkan bagian yang kosong, isi bagian kosong, jatuhkan ke bawah, label gambar, grafik matematika, pemahaman, kemudian ada jawaban bergambar bagi anak fase A. Kalau dia mau menggambar, boleh digambar di sini, Bapak Ibu. Ya, jawaban video. Jadi dia tidak mengetikkan atau tidak menjawab, dia merekam video dia sendiri, baru dia kirim. Ya, itu dalam bentuk penugasan. Kemudian terbuka berakhir, jawaban audio. Di sini juga Bapak Ibu, setelah kita melakukan proses pembelajaran, kita kan selalu melakukan umpan balik. Umpan balik, refleksi. Kita bisa pakai fitur di ini, jenis survei untuk umpan balik. Yang slide ini untuk presentasi. Ya, jadi banyak sekali jenis ragam yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Ya, tingkatnya, tingkat kesulitannya juga bisa kita atur. Oke, Bu. Ya, kita masuk ke jenis-jenis soalnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, pemahaman teks komprehensif. Jadi di sini Bapak Ibu, kita bisa membuat soal dalam bentuk teks, ya, teks dengan stimulus. Dari teks ini kita bisa memunculkan beberapa pertanyaan, 2 atau lebih pertanyaan. Ya. Masih nampak kan Pak Eri? Masih ya? Masih jelas ya Bapak Eri ya? Jelas, Bu, jelas. Jadi yang ini cocok sekali ketika kita membuat soal AKM Bapak Ibu. Dan soal-soal dia yang berbasis literasi dan numerasi. Ya, jadi kita munculkan video, ada wacananya, ada teksnya, kemudian bisa di sini muncul 2 atau lebih pertanyaan. Itu dia. Jadi cocok sekali ini untuk AKM ini. Klasifikasi, jenis soal yang berikutnya itu ada klasifikasi. Ini dalam bentuk gambar, boleh ya. Mengkelompokkan. Jadi mana jenis fruit, yang buah, vegetables, yang
sayur, daging, dan others yang lainnya. Jadi anak-anak itu hanya menyeret gambar itu ke tengah. Ada gambarnya dikelompokkan. Itu dia ya. Lanjut, ini namanya penandaan atau hotspot. Jadi kita membuat soalnya, kita buat gambar di sebelah kanan, kemudian nanti di sini pertanyaannya, anak-anak menandain, menitikkan dia, tik jawabannya. Seperti ini, mana bagian dalam, ya, anak-anak tinggal klik, itu langsung muncul jawabannya, benar atau salah. Ini penandaan hotspot. Ini cocok sekali untuk pelajaran IPAS yang tentang peta ya Bapak Ibu. Peta tentang negara, ya, tentang daerah-daerah, ini cocok sekali, ya. Penandaan hotspot tadi sudah, kemudian ini seret dan lepas. Seret lepas. Jadi ini anak-anak menyeret kata ke gambar. Ini seret dan lepas ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diseret, dilepas, baru diklik jawab. Oke. Menjodohkan. Ini juga kita bisa pakai gambar, menjodohkan sesuai dengan tempatnya, bisa juga pakai kata-kata. Ya, ini biasanya digunakan dalam bahasa Inggris, pelajaran bahasa ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya semua pelajaran bisa kita gunakan. Ya. Pilihan berganda. Jadi di sini yang paling sering digunakan dalam kuisis itu pilihan berganda. Pilihan berganda sederhana sama pilihan berganda kompleks. Jadi yang satu jawaban dan lebih dari satu jawaban itu yang kompleks, gitu ya. Ini yang pilihan berganda. Mengurutkan. Ya, ini kalau yang mengurutkan ini biasanya saya menggunakan untuk pelajaran matematika. Urutkanlah bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Ini bisa kita gunakan. Ya, jadi anak-anak tinggal menyeret jawabannya, mana urutan yang paling kecil, mana urutan yang paling besar. Itu yang mengurutkan atau reorder. Isian singkat. Jadi isian singkat ini anak-anak menuliskan, mengetikkan jawabannya di sini, fill in titik-titik blank. Jadi anak-anak itu mengetikkan jawabannya. Seret dan lepas, drop down. Jadi di sini seret dan lepas, anak-anak kita itu memilih jawaban yang benar. Di sini kan ada kan correct and correct itu jawaban yang benar. Kemudian ada juga yang menarik gitu. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu langsung. Open-ended atau pertanyaan terbuka. Jadi di sini anak-anak mengetikkan jawabannya. Ya. Di biasanya kita cocoknya pakai model pembelajaran problem based learning ya. Anak-anak dimunculkan satu permasalahan, mereka menuliskan jawabannya Bapak Ibu. Ya, ini biasanya ke jawaban yang lebih panjang ya, pertanyaan terbuka. Ini cocok sekali nih untuk anak-anak yang tingkatan SMP, SMA cocok ya, karena jawabannya lebih panjang-panjang ya Bapak Ibu. Audio. Nah, ini yang audio ini itu tadi yang saya untuk mengukur kemampuan membaca dan pelafalan. Kalau kira-kira bahasa Inggris perlu ini ya, mengucapkan kata-kata word ya, kata-kata dalam bahasa Inggris ini bisa kita gunakan Bapak Ibu, merekam suara anak-anak atau anak-anak dengan keterbatasan membaca ya, dia ingin menjawab soal itu, rekam suara, rekam audio respon. Kemudian di sini ada video ya. Jadi anak-anak menjawab itu dengan menggunakan video. Jadi kalau ada anak-anak yang kesulitan menjawab dalam soal uraian, ya kita bisa kirimkan penugasan itu dalam jawaban video respon. Kita lanjutkan, ini menggambar. Ya, ini menggambar Bapak Ibu.
Jadi cara menjawabnya itu dengan menggambarkan. Di sini ada pensilnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tinggal menggerakkan, ya, kita arahkan, silakan gambar bagian-bagian tumbuhan, salah satu bagian-bagian tumbuhan gitu kan. Dia gambarkan daun atau gambarkan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera digambarkan Pulau Sumatera gitu. Ini menjawab pertanyaan dalam bentuk menggambar. Ini soal matematika, Bapak Ibu. Kalau kesulitan kita karena soal matematika itu dalam bentuk simbol, ya, dalam bentuk simbol, kita gunakan jenisnya yang ini, Bapak Ibu, ya, yang jenis membuat soal matematika. Di sini ada alat bantunya, akar, ya, pangkat. Ini alat bantunya, Bapak Ibu. Lanjut dalam bentuk grafik. Di matematika nanti kita mau buat soal, ya, membuat grafik ini membantu sekali Bapak Ibu. Ya, menjawab pertanyaan, anak-anak bisa menunjukkan letak atau titik garis. Respon matematika. Ini respon matematika sama. Di sini ada alat bantunya ya Bapak Ibu. Alat bantunya 2x tambah 2x, y tambah Y pangkat 2 sama dengan. Nah, itu dia. Jadi di sini untuk soal-soal matematika. Ya, survei atau polling. Ini bisa kita gunakan sebagai respon siswa atau umpan balik siswa. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran matematika? Ya, di sini senang, ya, atau kurang termotivasi. Ya, di sini anak-anak bisa. Ini bisa kita gunakan sebagai umpan balik. Menyelenggarakan asesmen. Setelah kita sudah buat soal, bagaimana kita selenggarakan? Ya, di sini juga banyak fitur-fitur penyelenggaraan sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau kita lengkap perangkat kita, lab kita lengkap, Chromebook kita lengkap, atau anak-anak itu membawa handphone, baik handphone orang tuanya, kita bisa lakukan secara sinkronus, ya, secara langsung. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa ada gunakan penugasan. Kemudian soal-soal yang kita buat itu bisa kita print, ya, kita bisa print atau kita pakai sistem tablet screen. Kita bisa pakai paper mode gitu, ya. Asesmen pembelajaran lebih menyenangkan dengan kuisis. Jadi bagaimana cara menyelenggarakannya Bapak Ibu? Boleh langsung mainkan sekarang. Jadi dimainkan langsung di kelas dengan menggunakan perangkat yang sudah tersedia. Ya, di sini ini kalau yang ini Bapak Ibu presentasi mainkan sekarang, anak-anak lebih semangat. Kenapa? Karena bisa langsung melihat peringkat mereka. Ya, ada suaranya nanti langsung peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, langsung bisa Bapak Ibu. Jadi anak-anak termotivasi. Jadikan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah ini bisa kita kirim, ya, tugas itu kita kirim anak-anak menjawab, tapi dengan rentan waktu. Bukan kita kasih tugas itu untuk setahun, tidak Bapak Ibu. Jadi ada rentan waktunya. Ya, di sini mode kertas. Jadi mode kertas ini tadi paper mode, kita memprint barcode. Ya, barcode. Jadi kertas itu nanti yang ditunjukkan anak-anak, kemudian nanti tertangkap perangkat kita. Tertangkap perangkat kita, kemudian nanti keluar hasil mereka. Itu yang mode kertas, ya, tanpa perangkat ini Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan tanpa perangkat. Jadi jangan bingung-bingung. Kami nggak ada ini loh Bu, nggak ada perangkat, nggak ada Chromebook, nggak ada handphone. Kita bisa gunakan mode kertas, ya. Kemudian ada yang dipimpin guru. Nah, ini kontrol kecepatan. Kita yang mengontrol kecepatan anak-anak menjawab soal. Asesmen yang kita lakukan bisa kita download. Kita bisa cetak,
kita gandakan lembar kerja siswa, jadi nggak usah lagi kita mencetaknya dari Word, dari Quizzes juga ada ya, dilengkapi dengan gambar-gambarnya gitu ya. Bisa kita download, bisa kita cetak, review. Jadi review ini juga paling disenangi anak-anak Bapak Ibu ya, atau istilahnya tabok screen. Jadi anak-anak memegang infokus ya, layar, kita yang mengendalikan. Kalau dia jawabnya benar, kita kendalikan dari perangkat kita, langsung terbuka jawabannya. Anak-anak senang gitu. Padahal kita yang menggerakkan Bapak Ibu ya. Kemudian kartu cepat. Ini seperti tebak-tebakan, pakai kartu cepat gitu. Ya, tebak-tebakan. Ini mystery pick. Ini seperti dia naik gunung Bapak Ibu. Siapa yang duluan, dialah yang paling atas ya. Laporan. Jadi hasil-hasil asesmen anak-anak itu ada laporannya. Ada laporannya Bapak Ibu ya. Bisa kita kirim email ke orang tua, kemudian bisa kita munculkan, anak-anak ini ya hasilnya ada laporannya. Ya, akurasinya juga ada. Bapak Ibu, ini dia. Ada rata nilainya, kemudian kita bisa download juga laporannya sebagai pertinggal kita. Kalau kita bilang daftar nilai kita ya Bapak Ibu, itu bisa kita download. Kita lihat masing-masing anak-anak, dia peringkat keberapa, nilai berapa soal yang bisa dijawabnya, berapa yang salah, ya, berapa korek, berapa unkorek gitu, berapa yang benar, berapa yang salah. Ya, itu laporan perkembangan siswa. Bukan hanya senang-senang main games, kita juga bisa melihat perkembangan anak-anak. Itu dia, ini di laporannya. Oke. Selain membuat asesmen, kita juga bisa membuat bahan ajar dengan Quizzes. Ya, jadi nggak repot-repot lagi, kita bisa buat bahan ajar pakai AI Quizzes. Ya, ini dia fiturnya lessons. Bahan ajar dan materi ajar dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk persentase Quizzes. Itu nanti yang dipraktekkan di hari ketiga ya Bapak Ibu, buat persentase kita di hari yang ketiga. Ya, kita juga bisa masukkan teks, gambar, audio, video YouTube dalam persentase kita. Di LKPD-nya juga boleh Bapak Ibu, kita sematkan. Jadi sangat memudahkan kita Bapak Ibu. Ini lessons ya, ini lessons. Ini fitur-fiturnya Bapak Ibu. Ini fitur apa ya? Pertanyaan ya. Ini nanti yang untuk persentase. Ya, ada slide kosongnya. Bisa kita sematkan media-medianya tadi, media video, audio. Kita bisa import dari Drive. Bisa import dari Drive kita. Kemudian boleh kita tambahkan slide baru. Itu untuk yang persentase. Ini fiturnya ya, lessons ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke, bentar ya. Saya ini dulu, stop dulu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Agak banyak materinya ya? Agak bingung ya? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat terlalu banyak fiturnya nanti pada saat prakteknya sangat menyenangkan Bapak Ibu. Ya, memudahkan kali. Karena memang saya Bapak Ibu dari zaman COVID ya, zaman COVID Bapak Ibu tahun 2020 saya sudah gunakan Quizzes ini, tapi sejak menggunakan akun ID Belajar, fitur-fiturnya dan kemudahannya lebih banyak Bapak Ibu. Beda dengan yang basic. Kalau yang basic kita pakai akun yang biasa ya, akun email kita sendiri, itu dia terbatas sekali. Kalau kita pakai ID Belajar, dia lebih banyak fitur-fiturnya, kegunaannya. Ya, oke Bapak Ibu. Kita akan mempraktekkan bagaimana membuat soalnya. Bapak Ibu yang punya 2 perangkat,
misalnya satu pakai laptop, satu lagi pakai handphone. Ya, boleh Bu, Bapak Ibu langsung praktek. Jadi kita Zoom-nya pakai handphone, prakteknya pakai laptop. Bisa Bapak Ibu, biar lebih enak kita mempraktekkannya. Jadi kalau ada dua perangkat kita atau handphonenya dua, boleh kita praktekkan langsung. Ya, oke Bapak Ibu. Kita login dulu dengan akun ID belajar. Semuanya sudah ada akun ID belajar ya Bapak Ibu ya? Ada ya? Ada, oke. Bentar ya, saya ini screen dulu. Oke. Nampak Bapak Ibu? Halo? Belum, sudah. Ya, udah. Nampak, oke. Ya, masih semangat kan? Masih Bu Nova. Masih Bu Nova. Ya. Oke, kita login dulu ya Bapak Ibu. Login dulu, ketikan di Google itu Quizzes. Nah, boleh. Lebih enaknya memangnya kita praktek Bapak Ibu. Daripada kita mendengar-dengar gitu kan. Lebih enak praktek. Ya, sudah. Kita ketikkan Quizzes. Yang pakai dua perangkat boleh praktek langsung. Oke, kita klik Quizzes login. Ya. Loginnya pakai ID belajar ya, Bu. Oke. Ya. Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah login pakai akun ID belajar, yang paling atas ini, nampak ya? Nampak ya, Pak Ripai? Nampak? Nampak Bu. Oke. Yang di atas ini Bapak Ibu, dia langsung tertulis akun belajar ID. Nah, jadi kalau kita pakai akun biasa, ini nggak ada di sininya Bapak Ibu. Dia yang tulisannya hanya basic. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau kita pakai login pakai akun belajar, dia di sini tulisannya akun belajar ID. Ini dia fitur-fiturnya ya Bapak Ibu. Ini buat, kemudian ini cari, kita bisa teleportasi. Teleportasi artinya mengambil ya Bapak Ibu. Perpustakaan, kalau saya klik di sini, ini soal-soal yang sudah pernah saya buat. Nah, ini soal-soal yang sudah pernah saya buat, tersimpan di perpustakaan. Jadi kapan saja bisa kita ambil, ya. Kemudian di sini ada quizzes AI. Nah, quizzes AI kita bisa buat lembar kerja, kemudian buat pertanyaan dari YouTube, kemudian bisa ambil dokumen, kemudian bisa buat pertanyaan dari situs web atau artikel online. Nah, kita juga bisa ambil buat pertanyaan dari topik. Itu yang AI. Kemudian yang paling bawah itu Bapak Ibu hasil. Ini hasil ketika kita menyelenggarakan kuisis. Yang pesertanya berapa? Yang mengikuti ini ada peserta, ada nilai, kemudian ada yang bisa kita jadikan PR atau secara langsung. Ini kelas, di bawahnya ada kelas. Oke, kelas ini bisa kita, inilah manfaatnya dari quizzes menggunakan akun ID belajar. Kita bisa sinkronnya ke Google Classroom Bapak Ibu. Ini saya sinkronkan ke kelas 5B Google Classroom saya gitu. Jadi bisa kita sinkronkan. Nah, jadi kita masukkan soal ujian di sini sinkron ke Google Classroom. Gitu. Itu salah satu keunggulannya. Ini pengaturan ya Bapak Ibu. Ini dia Classroom. Oke. Oke, kita praktekkan membuat soal ya Bapak Ibu. Klikkan buat. Ulangi dulu ya Bapak Ibu. Klikkan buat. Kemudian di sini ada quizzes. Quizzes. Oke. Nah, sini muncul ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 pilihan.
kita mau importnya dari pertanyaan yang sudah ada. Yang kedua, kita mau ambil dengan menggunakan AI atau kita buat dari awal. Ya, kita buat dari awal. Kita buat dulu dari awal. Oke. Ini sudah ada Bapak Ibu fitur-fitur apa jenis soalnya ya. Kita buat soal dulu Bapak Ibu. Ya, saya pilih soal yang pertama pilihan berganda. Jadi kita mau buat berbagai jenis soal itu dalam satu asesmen. Ya, pilihan berganda. Oke. Dan berganda. Ini bentuknya ya. Oke, kita buat. Hari ini kita buat soal kan Bapak Ibu. Besok kita ini ya, main games bersama ya Bapak Ibu. Jadi soal yang kita buat hari ini itu kita mainkan nanti untuk besok malam ya. Oke, kita buat dulu soal untuk pilihan berganda. Ibu kota negara. Maaf Bapak Ibu, saya tidak gunakan dalam bentuk literasi dan numerasi ya, yang pakai wacana banyak. Saya ambil yang simpel-simpel saja ya, Bapak Ibu izin ya, Bapak Ibu. Negara Indonesia adalah. Oke. Di bawahnya ini option jawaban. Kita buat option jawabannya adalah NAD, Anggrek Aceh Darussalam. Jakarta. Medan. Kemudian di sini Surabaya. Oke. Bapak Ibu mau buat satu jawaban yang benar atau lebih dari satu? Ya. Saya pilih dulu satu jawaban yang benar. Ya. Saya pilih Jakarta. Klik di Jakarta. Klik di Jakarta itu merupakan jawaban yang benar. Kemudian kita atur poinnya ya Bapak Ibu. Kita atur poinnya. Waktunya lah ya. Kita atur nanti poinnya. Kemudian save question. Simpan paling kanan atas itu ada save question. Simpan. Kita simpan. Oke, sudah satu soalnya terbuat ya. Ini dia. Di sini kita bisa atur poin. Poinnya mau berapa? Saya mau buat 10. Satu soal 10. Berarti kalau 10 soal dia nilainya 100. Oke. Kemudian yang bawah ini Bapak Ibu tambahkan soal kalau kita mau tambah soal. Yang ini edit. Misalnya ada yang kurang di soal tersebut, kita bisa edit, menambahkan atau menghapus. Ya, ini ada hapus, di sini ada edit. Kita mau tambahkan soal. Yang kedua dalam bentuk menjodohkan. Saya pilih yang menjodohkan. Jadi ini satu asesmen tapi jenis soalnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, jodohkan ibu kota provinsi berikut ini. Jadi di sini Bapak Ibu, di kolom yang paling atas itu kan pertanyaannya NAD. Kita buat di sini Sumatera Utara. Kemudian di sini Bali, Maluku. Kemudian di sini Sumatera Barat. Kolom yang atas itu pertanyaannya, kolom yang bawah itu jawabannya ya Bapak Ibu. Kolom atas pertanyaannya, kolom bawah jawabannya. Aceh, Medan, Denpasar, Ambon, Padang. Oke. Save question. Save question ya. Simpan.
Ini kita atur waktu menjawabnya 30 detik. Misalnya Bapak Ibu, poinnya ada 10. Oke, siap 2 soal dalam hitungan beberapa detik. Oke, kita lanjut. Tambah soal. Yang ketiga kita mau seret dan lepas. Seret lepas. Kita pilih, klik seret lepas. Ya. Yang paling atas ini pertanyaannya. Yang ini, kita buat pertanyaannya. Indonesia disebut sebagai negara. Nah, oke. Yang kosong ini Bapak Ibu ketikkan jawabannya. Maritim. Oke. Klikkan di sini karena di sini jawabannya ya, memiliki banyak laut. Oke. Kalau kita lihat di bawah, di sini kan ada opsi yang benar, ada opsi yang salah. Ya, jadi opsi yang salah ini sebagai pengecohnya Bapak Ibu. Ini kan ada opsi yang benar, maritim dan memiliki banyak laut. Kita bisa ketikkan opsi yang salah. Saya buat adi kuasa. Oke, kita tambah lagi opsi yang salah sebagai pengecohnya. Memiliki banyak rempah. Ya. Jadi anak-anak memilih jawaban dalam bentuk ini. Nah, oke, kita buat save question. Kita simpan, sudah. Sudah kita buat. Ya, kita atur 30 detik, poinnya 10. Oke. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Ya. Kita mau buat yang penandaan. Tadi sudah seret lepas, kita mau buat soalnya dalam bentuk penandaan. Penandaan ya Bapak Ibu. Bisa dipraktekkan langsung. Ini kan ada 2 kolom Bapak Ibu. Yang kanan bisa tambahkan gambar, yang kiri itu pertanyaannya. Oke, kita tambahkan gambar. Kita masukkan. Kita boleh cari, kita boleh unggah dari perangkat. Saya mau cari aja lah langsung gitu. Saya mau cari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Nih, saya ambil gambarnya. Jadi boleh kita cari Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada di perangkat kita. Ya, simpan. Simpan. Ini kan sudah ada gambar di kanan. Oke, kita masukkan pertanyaannya. Pertanyaannya, silahkan tandai provinsi NAD, Nanggro Aceh Darussalam. Ya, jadi ini ada gambarnya. Kita mau pilih yang titik dulu. Yang menitikkan ya, dia kliknya titik. Tinggal kita klik mau di mana yang kita buat. 1, saya buat di sini. Nah, ini jawabannya, kita klik benar. Oke. Kita pakai pengecoh Bapak Ibu, pakai pengecoh, tambahkan hotspot lain. Nah, saya pilih 1. Oke, tambahkan hotspot lain. Ini 2, tambahkan hotspot lain. Ini 3. Nah, jadi di sini ada 4 titik. Anak-anak menjawab mana dia titik yang benar. Jadi tinggal mereka klik. Nah, itulah jawabannya. Itu dia. Jadi ada pengecoh di sini ada 3. Ya, yang jawabannya di atas 1. Oke. Itu yang jenis penandaan. Kita save. Oke. Oke, kita lanjut. Tambahkan soal. Kita mau mengkategorikan
Jenis soalnya mengkategorikan. Mengkategorikan. Oke, ini kategori ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh, kelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi ini soalnya ya, kategorikan. Saya buat mau kategori mana yang termasuk negara, mana yang termasuk provinsi, mana yang termasuk samudra, mana yang termasuk benua. Benua. Ya, baru di sini option jawabannya. Jadi ini soalnya kolom paling atas, yang bawah ini opsi jawabannya. Opsi jawabannya ya. Opsi jawabannya ini bisa dua, satu atau lebih Bapak Ibu. Ya, negara Indonesia. Oke. Kemudian mau tambah lagi. Misalnya negara Amerika. Provinsi. Jadi yang bawah ini jawabannya. Nanti mereka yang mengkategorikan mana yang termasuk negara, mana provinsi. Di sini provinsi kita Maluku. Saya mau tambah lagi. Papua. Ya, Samudra. Pasifik. Hindia. Yang benua. Ya, Asia. Australia. Ya. Kita bisa buat beberapa. Jadi anak-anak yang mengkategorikan. Kita save. Save Bapak Ibu. Oke. Ada yang kategori. Kita lanjut. Kita pilih yang drop down. Drop down. Ya. Drop down. Ini drop down di sini. Oke. Agak lama ya. Masih terdengar suara saya, Pak Eri? Dengar amat sangat jelas, Bu Rem. Benar ya. Soalnya di sini agak lama ya jaringannya. Kita coba yang drop down ya Bapak Ibu. Oke. Yang atas ini, yang atas adalah questionnya, pertanyaannya. Ya belum, ini masih rekomendasi. Oke. Sudah. Pertanyaannya, ada beberapa kota besar di Indonesia. Ya. Jadi yang kosong ini ya ada beberapa kota besar atau ada 3 ya. Ada 3 kota besar di Indonesia. Antara lain. Yang kosong ini merupakan jawabannya. Oke. Jakarta. Kita klik lagi ke kanan. Muncul lagi kotak kosong. Medan. Kita klik lagi ke kanan. Klik lagi. Surabaya. Oke. Di bawah ini nanti muncul opsi yang benar Bapak Ibu. Ya. Opsi yang benar. Ada 3 opsi yang benar. Untuk pengecohnya, ya, kita buat opsi yang salah. Ya, kita buat Nusa Tenggara. Kita mau buat opsi yang salah itu ada 2, Ambon. Nah, ya. Oke, baru kita save question. Save question. Sudah 6 pertanyaan. Sudah 6 pertanyaan ya. Tambahkan soal. Soal yang ke-7, kita pilih yang susun ulang. Susun ulang.
Yang susun ulang ini bisa kita pakai untuk pelajaran matematika, bahasa Inggris yang mengurutkan ya Bapak itu Bapak Ibu kayak menyusun kalimat, subjek, predikat, objek di bahasa Indonesia ya. Ini bisa kita pakai yang susun ulang. Oke, disusun ulang ya Bapak Ibu. Yang di atas kita buat pertanyaannya. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Oke, yang di atas ini Bapak Ibu ini jawabannya. Yang di bawah baru urutannya. Nah, jadi yang di atas ini kita ketik jawaban yang benar. Jawaban yang benar ya Bapak Ibu. Kita mulai dari sini 4, 6, 8, 10, kemudian 12. Ya, jadi yang atas ini adalah jawabannya. Nanti dia saat menyelenggarakan kuisisnya dia terprogram sendiri dia. Mana urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ini cocok sekali untuk yang bahasa Indonesia, matematika. Ya, kita save. Oke, ya. Oke, ulang ya Bapak Ibu. Masih 7 jenis ya. Jenis yang ke-8 kita coba dulu gambar berlabel ya. Ini susun ulang, tambah soal. Kita coba gambar berlabel. Jadi yang kita coba-coba ini yang soal-soal jenis soal pemikiran tingkat tinggi ya. Kalau kita bilang HOTS. Gambar berlabel. Gak lama dia ya. Ini. Oke, ya. Di sini bentuknya seperti ini yang gambar berlabel Bapak Ibu. Ah, yang kanan ini, yang kanan kita ambil unggah gambar. Ya, unggah gambar. Jadi kita unggah gambar, kita klik unggah gambar, kita ambil gambarnya dulu karena kita buat gambar berlabel. Unggah gambar. Sini aja, kita cari gambar. Kita klikkan dari sini aja. Gambar pelangi. Cari. Ya. Ada gambar pelangi. Yang cantik ya. Gambar warna pelangi.
Nih, gunakan gambar. Oke, ya, ini gambarnya kan sudah ada di kanan Bapak Ibu. Sudah, sudah. Kemudian yang bawah ini sudah ada muncul pertanyaan, kita mau pakai yang mana? Misalnya saya mau pakai apa warna-warna yang ada di pelangi. Saya pakai pertanyaan ini, ya. Nah, jadi udah ada pertanyaannya, kita bisa pilih. Sudah merah, merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi di sini anak-anak tinggal menarik nanti Bapak Ibu ya. Yang urutan pertama merah, yang kedua orange gitu kan, yang ketiga kuning. Nah, jadi warna pelangi mulai dari atas sampai bawah. Nah, itu namanya gambar berlabel. Gitu. Kalau memang Bapak Ibu mau tampilkan apa pengecohnya, label yang salah boleh di sini. Ya, save question. Simpan. Oke, ya, ini sudah 8 soal, 2 soal lagi ya Bapak Ibu. Kita pilih eh, gambar berlabel sudah, jawaban gambar. Jawaban gambar. Jadi anak-anak menjawab dengan menggambarkan dari apa yang kita tanya. Agak lama ya. Agak lama nih jaringannya ini, makin malam. Iya nih Bu Nova, lama Ya. juga sebenarnya itu di sini juga jaringannya nih juga nih. Mm-mm. Mm-mm. Yang penting jaringan semangatnya, yang penting jangan sampai kendor nih Bu Nova. Ya, enggak lah. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Pastinya dong Bu Nova ya Nah, kan. boleh langsung dipraktekkan. Besok kita mau praktekkan langsung di kelas, boleh gitu kan, lebih bagus gitu. Ya agak lama nih. Oke, ini yang jenis jadi kalau jaringan kita stabil memang cepat Bapak Ibu. Ini jaringannya agak kurang stabil mungkin. Ini yang bentuk esai ya Bapak Ibu. Pertanyaan singkat. Ya, kita bisa ketik pertanyaan di sini. Jadi di atas ini Bapak Ibu, kita bisa menyematkan gambar, kemudian tambahkan audio, tambahkan video. Ya, jadi paling atas ini di semua jenis soalnya, ya kalau kita lihat ada di sini ada gambar, bisa sematkan gambar, ada sematkan audio, bisa sematkan video. Gitu.
Ya, kita mau sematkan gambar dulu. Dari cari, ya, kalau memang di perangkat kita nggak ada gambarnya, ya kita bisa cari gambar Pulau Kalimantan. Gambar Pulau Kalimantan. Oke. Pilih. Jadi bukan hanya dalam bentuk teks, kita bisa juga sematkan gambar, bisa biar lebih menarik anak-anak. Anak-anak belajar kan lebih senang pakai indera penglihatan. Oke, baru kita ketik pertanyaannya. Gambar di samping adalah pulau. Nah, gambar di samping, nanti otomatis ketika anak-anak menjawab Kalimantan langsung benar, gitu. Ya, anak-anak dia menjawabnya maksimal 1.000 karakter. Nah, jadi anak-anak langsung jawab Kalimantan langsung dibenarkan nanti. Satu lagi ya, satu lagi kita mau buat dulu jenis soal jawaban bergambar. Ini untuk yang fase-fase rendah cocok. Ya, cocok sekali ini biar anak-anak lebih semangat lagi. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Soal terakhir jawaban gambar, ya, jawaban gambar. Oke, di sini kita ketikkan pertanyaannya. Gambarkan eh, daun pada tumbuhan. Kalau kita mau pakai kanvas kosong, kita klikkan ini. Nah, pakai kanvas yang kosong, ya kertas kosong maksudnya ya Bapak Ibu. Nah, klikkan kanvas kosong. Jadi anak-anak nanti pada saat menjawab, mereka akan klik gambar pensil langsung di gambarnya bentuk daun. Gitu. Ya, kalau benar nanti dia gambarnya bentuk daun, langsung nanti perintahnya di bawah itu benar. Ya. Itu dia. Oke, di sini nanti mereka gambarkan. Save question. Oke, selesai soal kita ya Bapak Ibu. Sudah ada 10 jenis soal ya. Tunggu ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai soal kita? Oke. Bapak Ibu, Pak Eri masih terdengar suara saya, Pak Eri? Dengar dengan Ya, amat jelas. iya. Oke. Tadi 10 soal itu poinnya nanti kita atur ya Bapak Ibu. Poinnya nanti jadi poinnya 10 10 gitu.
Kita simpan. Simpan paling kanan atas. Kanan atas kita simpan. Nah, di sini kita buat judulnya Bapak Ibu. Kita buat judulnya asesmen kita buat IPAS. Pilih mata pelajarannya. Ilmu sosial atau ilmu alam lah ya. Kita pilih ilmu alam. Pilih kelasnya. Kelas berapa? Kelas 5. Bahasanya kita pilih Indonesia. Terlihat oleh publik. Jadi guru-guru lain bisa mengambil soal kita, teleportasi namanya ya. Kita bisa menyematkan gambar. Nah, kita bisa ambil gambar. Misalnya kita mau cari gambar biar ada nampak di depan IPAS. Ambil gambar. Oke, kita simpan. Ini contoh saja ya, gambarnya ya Bapak Ibu, bukan berarti itu gambarnya. Ya. Setelah kita buat judul soal kita, ya kita simpan, nanti dia tersimpan di perpustakaan. Ya, nanti dia tersimpan di perpustakaan. Kayaknya Yuk, jaringan mana nih? Oke, ya. Di kolom chat atau bisa langsung ya, nanti habis ini kita boleh tanya jawab ya, mana yang memang uh, kurang dipahami boleh ditanya, tapi penyelenggaraan games kita yang tadi, asesmen kita yang tadi itu untuk besok ya Bapak Ibu. Oke. Nanti itu tersimpan di perpustakaan ya. Disimpan di perpustakaan kita. Oke, ini soalnya. Nah, tadi nih ya, asesmen IPS ya. Ini sudah tersimpan di perpustakaan kita. Kapan aja kita mau mau selenggarakan, boleh ya. Jadi penyelenggaraannya Bapak Ibu, penyelenggaraannya di sini ya, kita mau selenggarakan. Kita bisa klik mainkan. Halo, Pak Eri?
Eri masih terdengar suara saya? Masih, Bu Nova. Masih. Ya. Iya. Ke saya kok ini ya, kok agak-agak muncul ini timbul. Oke, Bapak Ibu, kita mau buka sesi tanya jawab, Pak Eri. Udah bisa atau kita lanjut untuk menyelenggarakan Boleh jaringannya tanya ini jawab? kayak Boleh, Bu Nova. Kita ya. tanya jawab boleh. Eh, Kemudian Bapak Ibu sebelum kita tanya jawab, saya mau menampilkan nanti penyelenggaraan dalam bentuk paper mode ya. Cara membuatnya nanti bagaimana? Ya, ini yang paling menarik ke anak-anak. Soal yang kita buat tadi itu, Bapak Ibu, bisa kita selenggarakan secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau secara langsung itu namanya secara klasik. Ini yang secara paper mode. Ya, saya akan eh, bagikan videonya. Iya, baik Bu Nova. Bu Nova. Mungkin sambil menunggu Bu Nova bisa kita buat sesi tanya jawab dulu kan buat Bapak Ibu mungkin yang ada yang bertanya. Bagaimana Bu Nova? Silakan, Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya? Nah, baik Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand. Boleh raise hand-nya ya Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh. Ibu Sarifuda Siregar ya. Ada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya nih. Bu Nova. Halo Bu Nova. Di kolom chat ada, Pak. Di kolom chat ada. Ya,
ya Pak. Di kolom chat ya. Mm-mm. Oh, boleh, iya, boleh Bapak Ibu kalau mau di kolom chat juga boleh. Tapi boleh berapa? Kita stop dulu share screen ya. Iya, ini saya stop dulu ya Pak, Mm-mm. Biar karena biar biar ini ya. Ha-ha. jaringannya. Ini Bapak siapa nih Muhammad Rifa Imanik ya? Nampaknya Sebentar udah ya, nggak sabar nih mau bertanya nih Bapak Muhammad Rifa Imanik ini. Pak. Saya stop. Hmm. Silakan, silakan Pak. Sudah stop share screen? Oke, selamat malam. Dengar Pak Heri suara saya? Dengar, Oke, dengar jelas. Iya, silakan Pak Rifai. ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Assalamualaikum guru hebat. wabarakatuh. Selamat malam. Ya, di sini saya ingin menyampaikan atau eh, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nopa sebagai narasumber pada malam hari ini. Pada malam hari ini narasumber hebat ya sudah memperkenalkan kuisis ini kepada saya, kepada kita semua yang memang sama sekali baru ini saya tahu aplikasi kuisis ini. Ternyata aplikasi ini sangat-sangat sekali membantu kita sebagai guru untuk dijadikan sebagai aplikasi pembelajaran yang berguna dan bermanfaat bagi siswa-siswa kita untuk dapat kita ajarkan dapat kita gunakan di kelas kita masing-masing. Sebelumnya memang saya juga sudah pernah melihat ada di seluyuran gitulah, ada di TikTok atau di Facebook, dan kemudian saya juga pernah melihat waktu penggunaan kuisis ini pada saat saya mengikuti pelatihan berdiferensiasi kemarin. Uh, di sini saya hanya ingin bertanya kepada narasumber, ya, kepada Ibu Nopasari Sianturi, apa sih adakah selama Ibu menggunakan aplikasi Quizizz ini, apakah ada keuntungan ataupun kerugian yang Ibu dapatkan setelah Ibu menggunakan Quizizz tersebut? Terima kasih, Bu. Itu aja yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi Bu Nova, kita tampung dulu nih atau mau langsung jawab? Boleh dilangsung jawab Bapak Ibu? Boleh. Ya, Nah, ya, ya. Terima silakan kasih Bu Pak. Nova. Ya, terima kasih Pak Rifai Manik atas pertanyaannya. Sama-sama, Bu Nova. Nah, jadi seperti yang saya singgung tadi ya Bapak, Ibu, saya sudah menggunakan kuisis itu di saat COVID-19. Saat itu saya mengajar di tingkatan SMP dan SMA, ya, di salah satu yayasan swasta gitu. Jadi ini sangat berguna sekali Bapak Ibu. Jadi saya gunakan itu satu pada saat proses pembelajaran. Yang kedua pada saat lomba-lomba Bapak Ibu. Pada saat lomba 17 Agustusan kita buat kuis ya. Siapa yang cepat anak-anak dia yang juara. Kemudian kami juga melakukan ini ya lomba sains, kemudian lomba antar sekolah kami gunakan fasilitas ini. Ya, gunakan ini. Dan itu sangat membantu sekali buat kita, Pak. Ya, satu, anak-anak lebih semangat mengikutinya, baik ikut lomba, baik ikut pembelajaran. Yang kedua, keuntungannya kita nggak capek-capek lagi mengajar, Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak mengajar, tapi asesmen yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi. Tadi kan ada jenis-jenis soalnya. Kita tinggal pilih, kita mau buat yang pilihan berganda boleh, yang bergambar boleh, yang audio boleh, yang seret lepas boleh, yang drop down boleh. Yang saya rasakan selama beberapa tahun saya gunakan, bahkan saat saya mengajar ya Bapak Ibu di tingkatan SD, saya gunakan anak-anak itu senang sekali. Ya,
Minggu lalu saya menggunakan yang mode paper mode, tabo screen sama yang model klasik. Satu harian mereka tahan loh, tahan berjam-jam gitu, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, lebih menyenangkan. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini malam ini memang kita merancang membuat asesmen. Ya, besok baru kita selenggarakan. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti kuisis dengan perangkat dan tidak pakai perangkat. Jadi kalau nggak pakai perangkat kayak mana Bu? Kami kan di pelosok, kami nggak bisa pakai perangkat. Nanti ya besok saya paparkan bagaimana menggunakan. Tapi intinya Pak Rifai dan Bapak Ibu ini memberikan kemudahan bagi kita guru-guru. Apalagi kita dengan kebanyakan kesibukan ya Bapak Ibu, menyusun soal, belum lagi PMM ya, RHK ya, banyak tugas yang kita lakukan. Ini saya terapkan butuh hanya 5 sampai 10 menit merancang asesmen. Presentasi juga seperti itu. Butuh sedikit waktu. Nah, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan itu bisa Bapak Ibu terapkan dalam minggu ini langsung pengimbasan ke anak-anak. Ibu rasakan nanti bagaimana kelebihannya. Nah, begitu Pak Ripai. Ada lagi yang mau dipertanyakan Bapak? Iya. Oh, baik. Itu jawaban dari Bu Nova, Pak Rifai. Eh, ada lagi yang tadi Bu, untuk selama penggunaan kuisis tadi ada nggak Ibu merasakan kendala terhadap aplikasi kuisis tersebut? Terima kasih Bu, itu belum dijawab. Oh ya, kendalanya Bu, Pak, yang kita rasakan saat ini jaringan. Ya, jaringan ya. Kalau jaringan kita lancar, lancar gitu. Tapi kalau kita jaringan, misalnya kita tinggalnya di pelosok, ke bukit dulu baru dapat jaringan, ya agak lama lah kita buat asesmennya gitu. Tapi kalau jaringan kita baik, lancar-lancar aja Bapak. Lancar-lancar aja. Jadi selama saya menggunakan kuisis, ya selama jaringan itu baik, itu bisa terlaksana dengan baik. Itu dia. Begitu Pak Rifai. Iya, jadi begitu Pak Pai, ada kendalanya di jaringan ya, Pak Rifai ya. Oke Pak. Karena jaringan internet ini nggak ada ordernya dia, Pak. Mm-mm. Baik, ada nih Bu Nova, ada Ya, pertanyaan silakan. dari kolom chat ini dari Bapak Zulkarnain ya. Katanya begini, apakah gambar yang kita gunakan dari penelurusan web di Quizzes ini itu bebas dari hak cipta nggak? Contohnya dari gambar Mas peta dari hak tadi gitu. cipta. Ah, ah. Eh, Biasanya kan Pak, kalau dia dilindungi hak cipta, kita kan nggak bisa ambil, gitu kan. Tapi kalau yang memang yang kita cari itu, atau dari web itu, ada muncul di situ, kita bisa gunakan. Tapi kalau dia terlindungi dengan hak cipta, kita kan nggak bisa sembarangan gunakan. Itu yang setahu saya. Tapi biasanya kalau saya pakai mencari dari search itu cari ada disediakan, saya bisa ambil dari situ. Tapi kalau memang gambar-gambar itu sudah ada di perangkat kita, sudah kita simpan, ya kita gunakan aja dari perangkat kita. Itu dia. Terima kasih. Dari Pak apa tadi? Zulkarnain ya? Iya, dari Pak Zulkarnain ini. Ada lagi Pak Zulkarnain? Mungkin yang lain Bapak Ibu yang persilakan. Oh iya, mungkin nanti lepas ini kita akan bagian absensi ya Bu ya. Saya bisa sedikit Pak send screen karena tadi jaringan sedikit. Nanti untuk besok ya, untuk besok penyelenggaraannya. Bisa Pak Eri? Iya, Muncul? belum muncul Bu. Belum muncul ya Pak ya? Ah, ah. Belum ya Pak ya? Sudah Pak? Belum juga. Belum juga ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Oh, ada nih dari Hmm.
Silakan. Dari Daniel Bukit. Oh, ini senior saya nih, Bu Novasari. Iya. PJOK, Ya, Pak. PJOK ini luar biasa nih. Selamat bergabung, Bang Daniel Bukit. Sehat selalu ya. Iya. Jadi kata Pak Daniel Bukit begini, dalam kuis ini yang sering Ibu pakai yang mana gitu, Bu Nova? Oh, baik. Terima kasih, Pak. Yang saya pakai, ya, kayak wawancara ya, Pak. Yang saya boleh sharing, Pak. Sebenarnya kan kalau yang ini kan belajar seperti ini kita enaknya kan luring gitu kan, luring. Makanya tadi saya bilang kalau ada perangkat yang satu lagi boleh praktek gitu karena lebih enaknya. Nah, jadi yang sering saya pakai itu satu kalau penyelenggaraannya ya Pak ya, model klasik. Kalau klasik itu besok kita praktekkan, kita langsung nanti Bapak Ibu yang tergabung di sini besok langsung nampak hasilnya ya, dia peringkat keberapa. Ah, itu klasik gitu. Paper mode. Ya. Yang paper mode contohnya ada ini Bapak Ibu, saya scankan ini ada saya scankan barcode-nya ini. Nampak ya? Gak nampak ya? Ah, ini. Ya, Ini ada saya scankan barcode. Ini yang nggak pakai perangkat ya Bapak Ibu. Ah, ini nampak ya? mungkin dihilangkan dulu background belakang, Bu, biar nampak. Ini nggak nampak ya Bapak Ibu. Ini Ya. barcode-nya. Ini barcode. Oke. Nggak nampak Bu Ini Nov. Ibu nampak ya. hilangkan dulu Nah, background di video Nah Ibu. ini itu saya pakai yang paper mode. Kemudian nanti pakai yang kalau penugasan boleh untuk anak-anak kerjakan di rumah mana tahu perangkatnya nggak bisa dibawa ke sekolah pakai handphone orang tuanya kita pakai yang penugasan kemudian yang pakai tabok screen boleh gitu ya Bapak Ibu kayaknya saya Pak Daniel Bukit mau lihat dulu ya yang pernah saya ini ya Pak Her tunggu saya ini dulu stop Iya, dulu. boleh Bu, silakan. Bapak Ibu boleh bagikan link apanya Pak Eri? Link absensinya biar Bapak Ibu ini mengisi. Ya, sebentar ya, Bu Nova, saya bagikan ya. Boleh isi link absen. Perlu Bapak Ibu nanti kan di situ di link absen kan tanggalnya. Ibu ketikkan aja nanti tanggalnya. Kalau besok nanti kan besok mau ketik tanggal besok tanggal 4. Kemudian hari ketiga nanti tanggal 5. Kalau Bapak Ibu lupa mengisinya 3 kali, nanti 3 kali juga Ibu isi absensinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya hari ini saya kelupaan isi, besok ya jadi sekalian 3 aja misinya. Nanti hari ketiga Bapak Ibu kita ada mengisi ujian. Nanti link ujiannya saya kasih. Disitulah nanti resmi sertifikat langsung dari Quizzes. Jadi sertifikat kita langsung dari Quizzes. Ya, Bapak Ibu, link absen kita sudah ada di kolom chat ya. Nanti boleh dipantau kolom chatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu Di kami grup saya beritahukan juga. bagikan juga ya, di grup Iya, kita. ini kemudian saya rasa di apa Bu, di sini aja. Karena kan kita juga harus menghargai juga teman-teman yang ada di dalam ini kan. Oh iya, baik, baik, Ah, ah. baik.
Oke. Di Nah, sini aja ya Pak ya. iya. Berarti di Ud- grup kita gak usah dulu kita sematkan ya. Nggak usah Bu, ini yang di Zoom ini aja kan kita Ya, hargai teman-teman kita ini, Bapak Ibu kita ini yang sudah mengikuti dari awal tadi sampai akhir kan. keluar Ya. ya. Jadi Bu Nopah, ini sertifikat kita ini berbagi praktik baik ini nanti karena kegiatan 3 hari, maka ini webinar yang bisa poinnya dapat 8 begitu. Ya, di Ah, di RHK gitu. apa ya, di PMM ya Pak Di ya. PMM. Jadi buat teman-teman bisa dipakai nanti yang 8 poin. Tambah lagi nanti dari kuisis Bu ya. Ya, dari kuisis langsung Pak. Sepertinya memang jaringan saya yang tidak Iya. mendukung. Ya, oke. Jadi besok besok nanti kita lihat bagaimana penerapan atau nanti Pak Daniel Bukit boleh boleh ping saya. Pak Daniel sudah masuk ke grup kita? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum. Eh, Suruh nanti masukkan Pak boleh Heri aja. dimasukkan Pak Er. Ini kita link WhatsApp kita di kolom chat Pak bagi Bapak Ibu yang belum masuk. Oh iya Bu, saya lihat dulu Bu Nopah ya. Jadi nanti saya sematkan itu video yang pakai paper mode ya Bapak Ibu. Bu, satu lagi, Bu. Boleh tanya, Bu. Ya Pak. Eh, Bu. Biasa saya kan guru penjas, Bu, gitu. Mm-mm. Jadi tentang materi kita tadi jarang kita pakai gitu, Ibu. Mm-mm. Ya, jadi istilahnya macam yang saya bilang tadi, yang mana kami penjas yang sering dipakai gitu. Ya Pak. Materi yang berapa? 10 tadi ya, 10 apa tadi, 10 bagian tadi, Bu. Itu tambahannya, Bu. Mm-mm. Terima kasih. Terima kasih, ya, Pak. Kadang Pak bingung juga kita buat soal pakai kalimat gitu kan, agak susah. Dah pakai gambar. Ya taruhlah kita bisa pakai gambar. Tapi kalau pakai video, Pak, pakai video anak lebih tertarik. Misalnya Bapak itu menyematkan link YouTube bermain sepak bola gitu kan. Dari link YouTube itu anak-anak menuliskan gitu. Jumlah pemain sepak bola berapa? Kemudian ukuran lapangannya berapa? Kita bisa sematkan link YouTube gambar gitu. Nanti saya besok itu kita gunakan kuisis AI. Bisa kita gunakan, kita sematkan link YouTube permainan sepak bola, kemudian kita sematkan pertanyaannya. Nah, jadi dia ada bentuk YouTube-nya, ada videonya di bawahnya, bisa kita buat pertanyaan jenisnya. Mau jenisnya pilihan berganda boleh, bentuknya esai boleh. Jadi di atasnya itu videonya, di bawahnya baru pertanyaannya. Itu kayaknya sesuai dengan PJOK gitu. Bagaimana Pak Daniel? Bisa, Bu. Gitu ya. Karena kalau PJOK ini kalau kalimat-kalimat gitu kayaknya kurang menarik gitu. Malas gitu, Bu, Ya, sebetulnya. lebih enak pakai video gitu kan? Ya. Siap, Bu. Pak Eri juga PJOK itu Pak. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Iya, ada lagi Bapak Ibu. Ibu dikasih pantun ini Bu Nopah. Sama? Oh, untuk yang tadi untuk apa Bang Daniel udah di kolom chat ya, Bang. Ada WA grup kita itu di kolom chat. Ada Mm-mm. pakai pantun katanya dari Pak Zulkarnain. Ada nih dari Pak Zulkarnain ini. Katanya sungguh enak buahku ini, mulus kulitnya manis rasanya. Katanya, wah, sungguh berkesan webinar malam ini, pematerinya cantik, ilmunya luar biasa. Wah, Iya, aduh. Naik kuping saya Pak. ini Pak Zulkarnain.
Iya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut dalam webinar malam ini. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapat nanti boleh kita imbaskan kepada anak didik kita, kemudian kepada guru-guru lain. Manfaatnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pengimbasan nanti, ya, nanti saya bantu untuk registrasi pendaftaran ke kuisis. Setelah Ibu mengimbas 5 orang guru aja, baik luring atau daring, Ibu berhak menjadi basic. Ini yang Ibu yang ikut pada hari ini itu mendapat sertifikat basic trainer. Ya, maaf ya, Oh. basic teacher. Ya, yang ikut ini mendapat sertifikat basic teacher dari kuisis. Gitu. Jadi berbahagialah ketika kita bisa mendapat ilmu, kemudian 3 hari ini kita bisa mengikuti dengan baik. Ya, nah, nanti kita lanjut, kita bisa mengimbas ke 5 orang, kita lanjut ke tahap selanjutnya, namanya school trainer. Gitu. Jadi ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan. Nanti saya bantu Bapak Ibu untuk registrasinya, untuk mendapatkan bagaimana tata caranya saya bantu Bapak Ibu. Oke. Ini ada Pak Eri PB Satria Boru Purba. Izin Pak, kenapa saya tidak bisa link absen? Ibu PB sudah masuk apa? WA group? Silakan Bu, masuk dulu. Nanti saya sematkan di WA group yang ini ya, yang pengumuman ya. Link absennya yang pertama, Bu, yang saya bagikan pertama, Bu. Iya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, Pak Eri, boleh kita akhiri karena waktu semakin malam, sudah pukul 21. Iya, baik. Kita cukupkan ya, Bu Nova. Ya, besok lebih seru lagi Bapak Ibu. Besok kita prakteknya. Ya, jadi jangan lupa kita hadir ya, kita ikuti dengan baik biar ilmunya tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Ya, tadi soal kita sudah ada, besok kita tinggal penyelenggaraan, kita besok lagi pakai paper mode sama tabok screen gitu. Gitu ya. Terima kasih Pak Eri sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maafkan, ya dimaafkan, kita ketemu lagi untuk besok. Saya serahkan kepada Pak Eri sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Nova atas paparannya malam ini ya, yang sangat luar biasa. Kami ingatkan kembali ini kepada Bapak Ibu yang link absennya nih yang belum. Nah, kami berupaya untuk menghargai Bapak Ibu yang tampil dalam Zoom ini ya Bapak Ibu agar mempunyai kesempatan yang luar biasa. Jadi mohon Bapak Ibu kiranya link itu jangan disebarluaskan, nanti yang tidak ikut Zoom malah ikutan juga jadinya kan. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu yang kita di sini aja untuk mengisi kegiatan ini. Bapak Ibu, saya ada pantun sedikit untuk menutup malam ini. Sungguh enak buah mangga, mulus kulitnya, manis rasanya. Sudah nggak sabar nunggu malam kedua, menunggu pemaparan dari Bu Nova. Mantap ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sehat-sehat buat kita ya. Sampai jumpa lagi pada esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat ya, Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Ya, jangan lupa bergabung ya, Bapak Ibu. Silakan. Izin Bu, saya flip ya.